Menuju ke isu viral yang kedua nih pemirsa, ini kalau kita lihat ada informasi mengenai data 6 juta pasien milik Kementerian Kesehatan diduga bocor dan dijual bebas di forum hacker. Tak hanya data pribadi pasien, dokumen kesehatan yang berisi rekam medis juga turut dijual. Penjual di Raid Forum itu memiliki username Astarte ya. Dari yang terlihat pengunggah menjual 720 GB data dan dokumen kesehatan pasien. Dokumen itu diberi nama Indonesia Medical Patient Information 720 GB Documents and 6M Database. Ya, dalam situs tersebut terdapat keterangan dokumen Centralized Server for Ministry of Health of Indonesia. Bahkan untuk meyakinkan calon pembeli, si penjual data juga memberi sampel. Data yang bocor meliputi hasil X-ray scan, anamnesis atau data keluhan utama pasien, foto pasien, CT scan hasil tes antigen, surat persetujuan isolasi COVID-19 hasil laboratorium, ID rujukan hingga tes EKG. Data yang bocor juga dilengkapi dengan identitas pribadi pasien, mulai dari alamat tempat tinggal, tanggal lahir, nomor ponsel, dan juga NIK. Wah, bahaya banget ya, ini datanya yang bocor ternyata cukup lengkap kalau menurut saya gitu ya. Betul. Selain data-data pribadi ada juga rekam medis dari pasien tadi ya, hasil tes antigen, kemudian X-ray dan lain-lain ini. Hal ini juga sebetulnya menegaskan ataupun semakin menguatkan kita memang perlu RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Karena secara deadline sendiri harusnya ini sudah disahkan adalah di tahun 2020. Jadi ayo DPR kerja keras untuk kemudian mengesahkan gitu ya RUU Perlindungan Data Pribadi ini, karena kita sudah sangat-sangat membutuhkan, apalagi di era digitalisasi sekarang. Betul, gitu. jadi memang tantangan kita ketika ingin menuju digitalisasi gitu ya, industri 4.0 ya ini, keamanan cybernya juga harus diperketat, diperkuat lagi Wiki ya. Betul, ini ada komentar-komentar, silahkan Mangi. Oke, komentar yang pertama ini dari Egy_Cahyadi. Mending adain lomba Security Cyber Defense, hadiah 500 juta sampai 1 miliar rupiah. Hasil dari pemenang diaplikasikan ke data pemerintahan. Mau until when kejadian kayak gini berulang-ulang terus. Oke, mau ini sampai Jaksel kapan gitu ya? Ini anak Jaksel kayaknya ini, betul. Berikutnya ada Taufikur Rohman.a. Justru pertanyaanku malah, emang udah secanggih semodern itu kan negara kita, data pasien tercentralized dalam sebuah server? Yakin katanya gitu. Oke. Berikutnya dari Himi name Iswara. Oh hai, my name Iswira. Fotokopi ijazah jadi bungkus gorengan. Lupakanlah keamanan data pribadi. Oke. Ini kemarin sempat jadi perbincangan mantan menteri. Iya, mantan menteri ya. Perikanan. Ijazahnya tuh dipakai untuk bungkus gorengan, parah deh. Itu cukup menjadi potret keamanan ataupun mungkin storage dari data penduduk sih. Itu cukup menampar lah sebetulnya. Bahkan masyarakat mungkin melihat itu adalah udah jadi hal yang biasa gitu. Padahal itu seharusnya enggak ya. Nggak boleh ya. Betul. Ini ada Mringga21 katanya IKTP mau nggak lagi berfisik, toh ini aja udah sering bocor. Nah ini nih, sebetulnya ada upaya dari pemerintah sendiri untuk menghimbau kepada masyarakat melakukan shifting ke digitalisasi gitu ya, ataupun ke platform digital di berbagai macam sektor, apakah itu bisnis, data dan lain sebagainya gitu. Nah ini kalau memang ada kasus-kasus seperti ini, kasihan masyarakatnya lah ya, masa mereka kemudian mau menyetor voluntarily data mereka begitu ke pemerintah gitu, ataupun mungkin platform-platform digital lainnya, tapi secara perlindungan nggak ada gitu. Yang dirugikan adalah sekali lagi masyarakat gitu. Jadi betul-betul harus diberikan penekanan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera disahkan. Harus segera disahkan karena memang sifatnya ini udah urgent banget ya Wiki ya, karena ketika kita ingin masuk ke era digitalisasi yang lebih cepat lagi ya, ini salah satu tantangannya ya, data bocor, kejahatan cyber dan lain-lain. Dan kita berdoa semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini lagi deh gitu ya, karena masyarakat dan juga beberapa pihak juga pasti dirugikan nih dengan hal-hal yang seperti ini.